Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Poppy Nurisa dari kelas Sistem Informasi Reguler 2018 6A. Jadi di sini saya akan mempresentasikan dari tugas ujian tengah semester IRP atau Enterprise Resource Planning. Jadi di sini jadi untuk yang nomor 1 ini adalah soalnya jelaskan yang dimaksud dengan one input multiproses dalam penerapan IRP dan berikan contoh implementasinya di suatu sistem informasi rumah sakit. Jadi yang pertama itu IRP. IRP adalah gabungan dari beberapa sistem yang dimana di sistem itu terdapat modul dan submodul dimana mereka saling terintegrasi sehingga meminimalisir terjadinya penginputan yang dilakukan oleh banyak manusia sehingga mengurangi resiko redundansi data ataupun loss data. Jadi mengenai one input dan salah satu di IRP ini adalah penerapan one input multiproses. Dan one input multiproses itu sendiri adalah di sini one input multiproses adalah di mana kita melakukan satu inputan dari suatu sistem, maka di sistem yang terintegrasi lainnya akan terjadi perubahan secara otomatis di dalam modul-modulnya tersebut tanpa harus kita melakukan inputan secara manual di modul-modulnya. Dan selanjutnya adalah untuk SIM-RS. Jadi di sini contohnya di SIM-RS yang pertama pada sistem admin. Di sistem admin ini terintegrasi dengan sistem akuntansi, billing, sistem farmasi, sistem penunjang medis hingga ke sistem manajemen laporan. Nah, di mana di sistem admin ini terdapat modul-modul seperti modul loket, modul pelayanan rawat jalan, modul pelayanan rawat inap, UGD, IGD dan lainnya. Terus sistem farmasi. Jadi sistem admin ini juga terintegrasi dengan sistem farmasi di mana sistem admin ini terdapat modul-modul ya seperti gudang obat, produksi obat, dan apotek. Yang tentunya sistem farmasi ini juga terintegrasi dengan sistem billing atau sistem akuntansi di mana di sistem akuntansi ini, sistem billing ini terjadi pelaporan modul-modul yang berisikan modul pembayaran, modul pengeluaran biaya, dan lain sebagainya. Dan juga di sistem informasi rumah sakit ini terdapat sistem penunjang medis tentunya seperti modul laboratorium, modul radiologi, modul fisioterapi dan diagnosa dan lainnya. Dan juga di sistem rumah sakit ini terdapat sistem aset yang tentunya di dalam aset itu ada gedung, alat peralatan medis, dan transportasi seperti ambulan dan lain sebagainya. Dan juga di sistem rumah sakit ini terdapat sistem yang terintegrasi yaitu sistem HRD, di mana di dalam sistem HRD ini terdapat modul-modul seperti personalia, seperti karyawan dan pimpinan. Dan selanjutnya adalah sistem modul penggajian, bagaimana penggajian ini juga terinspirasi dengan sistem akuntansi dan mereka saling terintegrasi satu sama lain. Dan juga di sistem HRD ini ada modul rumah sakit umum rujukan, dari mana si pasien tersebut dirujuk, atau mungkin rumah sakit ini dapatkan rujukan dari rumah sakit mana seperti itu. Dan yang terakhir ada sistem manajemen, di mana sistem manajemen ini terdapat laporan pelayanan, laporan dari farmasi, laporan keuangan, laporan aset, dan pemasaran. Jadi di mana sebagai contoh, ketika ada pasien yang masuk ke dalam rumah sakit tersebut, maka dia akan dilakukan proses administrasi dulu ke bagian modul loket, apakah ataupun rawat jalan atau rawat inap. Maka nanti proses penginputan data-data pasien tersebut akan langsung terintegrasi dengan sistem-sistem yang sudah terintegrasi dengan SIM-RS tersebut. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu dalam upaya untuk mengimplementasikan IRP, kita sudah dapat memprediksi gejala awal yang dapat dijadikan pedoman berhasil atau tidaknya penerapan IRP yang kita laksanakan. Maka jelaskan gejala awal yang dapat dilakukan yang dapat dijadikan pedoman penilaian tersebut. Baiklah, untuk soal nomor 2.
Untuk gejala awal yang dapat dijadikan pedoman, yang pertama adalah proses bisnis yang jelas. Jadi melihat bagaimana proses bisnis dari sistem yang akan diimplementasikan ERP tersebut, dan juga bagaimana dengan tujuan dari bisnis tersebut, dan apakah dengan melakukan analisa apakah dengan mengimplementasikan ERP tersebut dapat menaikkan daya saing perusahaan atau tidak. Yang kedua adalah keterlibatan user. Jadi siapa-siapa saja yang akan terlibat menggunakan ERP tersebut. Apakah mereka sudah memiliki pengetahuan yang jelas tentang sistem yang akan dijalankan, dan siapa-siapa saja ahli-ahlinya yang akan terlibat dengan menggunakan ERP tersebut. Dan yang ketiga adalah dukungan manajemen. Dari dukungan manajemen ini kita bisa melihat apakah manajemen akan memberikan gagasan yang lebih baik terhadap suatu permasalahan dari perusahaan tersebut. Bagaimana apakah manajemen mendukung secara penuh dengan menerapkannya ERP tersebut tanpa tidak setengah-setengah gitu. Yang akan dilihat adalah ketotalitasnya. Dan selanjutnya yang nomor 3 yaitu